Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Wibowo dengan NIM E31200822. Saya dari jurusan Teknologi Informasi Manajemen Informatika B angkatan 2020. Saya akan mempresentasikan tugas dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat artikel ilmiah yang berjudul Sistem Pembelajaran Jarak Jauh di Era Pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dan pembelajar. Di era perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang semakin pesat, pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini dapat terlaksana dengan menggunakan berbagai platform, baik berupa e-learning, manajemen sistem, maupun bentuk video conference. Learning, manajemen sistem yang banyak digunakan antaranya Google Classroom dan portal-portal e-learning yang dimiliki oleh sekolah atau perguruan tinggi. Sementara itu, aplikasi video conference yang banyak digunakan selama pembelajaran jarak jauh diantaranya aplikasi Zoom, Google Meet, dan Cisco Webex. Selain aplikasi-aplikasi tersebut, WhatsApp Group pun menjadi alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, tidak sedikit pengajar dan pembelajar yang kesulitan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dikarenakan keterbatasan sarana penunjang pembelajaran jarak jauh, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. Hasil dan pembahasan. Konsep pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran yang tidak berlangsung dalam satu ruangan dan tidak ada interaksi tatap muka secara langsung antara pengajar dan pelajar. Fokus dari pembelajaran jarak jauh terletak pada metode pembelajaran yang dibantu teknologi dengan tujuan mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa yang tidak bertemu secara fisik. Seperti halnya pembelajaran di kelas tradisional. Berdasarkan hal itu, maka pembelajaran jarak jauh dilaksanakan tanpa adanya interaksi langsung secara fisik antara pengajar dan pembelajar. Interaksi dilakukan pada sistem visual virtual dengan bantuan teknologi yang memungkinkan terjadinya interaksi dan transfer pengetahuan dari pengajar ke pembelajar. Pada konteks masa pandemi COVID-19, PJJ dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pada protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 disebutkan bahwa masyarakat diminta untuk menghindari kerumunan atau pengumpulan orang pada konteks pembelajaran di sekolah atau kampus. Pengumpulan orang dan interaksi langsung antara aktivitas akademika, guru, siswa, dosen, mahasiswa, dan aktivitas akademik lainnya dalam satu lingkungan sekolah atau perguruan tinggi bisa saja menjadi sarana yang menjadi potensi besar untuk terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh menjadi upaya penting dalam rangka menekan penyebaran virus secara luas, khususnya di kalangan pengajar dan pembelajar. Selama masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem flexible learning. Sistem ini merupakan beberapa ciri, yaitu 1. Dimensi belajar yang bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Pembelajar bisa belajar apapun yang diinginkan. 3. Sumber belajar bisa berasal dari pengajar langsung atau berbagai sumber yang tersedia pada berbagai media sistem web. 4. Pengajar memiliki kesempatan yang banyak dan menentukan pelaksanaan pembelajaran, tutorial, belajar mandiri, seminar, debat, dan diskusi secara online. Dan yang kelima, pada pelaksanaan penilaian bisa menggunakan sistem yang menyediakan fleksibilitas lebih bagi siswa dengan melaporkan sistem aktivitas yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Faktor penentu keberhasilan PJJ di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 perlu memperhatikan faktor yang dapat mendorong dan mendukung keberhasilan dari pelaksanaan PJJ.
Faktor keberhasilan pembelajaran jarak jauh terletak pada 3 faktor utama, yaitu pengajar, pembelajar, dan teknologi pada pembelajaran jarak jauh. Pengajar harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan media penunjang pembelajaran. Selain itu, pengajar pun harus memiliki kreativitas dan pengalaman dalam melakukan serta mengemas interaksi virtual dengan para pembelajar. Sementara itu, pada faktor pembelajar yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh diantaranya kultur, latar belakang, sosioekonomi, interest, pengalaman, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan pembelajaran jarak jauh lainnya adalah teknologi merupakan media alat sarana penunjang terjadinya proses interaksi antara pengajar dan pembelajar. Pendapat lain menyebutkan terdapat 5 faktor krusial yang dapat mendorong pada keberhasilan pembelajaran jarak jauh, yaitu 1. Manajemen institusi, 2. Lingkungan belajar, 3. Desain pembelajar, 4. Layanan pendukung, dan yang terakhir evaluasi pembelajaran. Pada konteks pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, kelima faktor tersebut tentu saja menjadi faktor yang bisa mendukung pelaksanaan PJJ. Faktor manajemen institusi berkaitan dengan desain perencanaan pelaksanaan PJJ di masa pandemi COVID-19 yang dirancang oleh institusi pendidikan pusat sampai sekolah sebagai pelaksanaan di lapangan, arahan, kurikulum yang tepat dan terencana akan menjadi pelaksanaan PJJ berjalan sesuai dengan harapan. Faktor lingkungan belajar pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan lokasi pengajar dan pembelajar ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kemampuan mengajar dan pembelajar dalam mengakses internet, dan keberadaan sistem online yang menunjang pembelajaran. Faktor lingkungan belajar ini menjadi faktor yang krusial dalam pelaksanaan PJJ di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan akses internet di Indonesia yang belum merata, sehingga masa banyak mengajar dan pembelajaran yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Faktor selanjutnya yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan PJJ di masa pandemi COVID-19. Faktor terakhir yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PJJ selama COVID-19 adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dari sebuah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan PJJ. Pun tetap perlu melakukan evaluasi pembelajaran baik yang bersifat formatif maupun sumatif. Namun demikian, sistem evaluasi yang dilaksanakan pada masa pandemi ini harus lebih fleksibel. Fleksibilitas dari penilaian tersebut, diantaranya dari metode penilaian seperti presentasi, makalah penelitian, dan per-asesmen yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang dibicarakan seperti dampak COVID-19 terhadap berbagai sektor dan isu lainnya. Salah satu metode penilaian yang fleksibel adalah portofolio. Portofolio itu menawarkan metode yang sangat fleksibel bagi siswa dalam melaporkan setiap aktivitas yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Metode penilaian berbasis online lainnya yang sudah bisa dilaksanakan antaranya tes online menggunakan berbagai platform aplikasi tes seperti Quizizz, Kahoot, atau Google Chrome. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian penting yang dapat membantu proses pendidikan jarak jauh. Teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi media transfer informasi dan interaksi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Lebih lanjut, teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengajar untuk tetap melakukan controlling pembelajaran, evaluasi pembelajaran, aspek pedagogi, dan menghilangkan permasalahan pembelajaran yang tersekat dengan jarak. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki peran penting dalam keberlangsungan
pembelajaran jarak jauh. Sementara itu, berkaitan dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran jauh, terdapat 3 kriteria penting dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Kriteria pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus menyediakan kemudahan dalam akses sumber daya pembelajaran pada sumber belajar. Pembelajaran jarak jauh menuntut kemandirian dan inisiatif pembelajar dalam mengakses berbagai sumber pembelajaran. Untuk menggunakan pembelajaran mengakses berbagai sumber informasi. Untuk keperluan pembelajaran, maka sumber pembelajaran tersebut harus memenuhi kondisi. Konten harus satu. Yang pertama, konten harus memfasilitasi minat para pembelajar dalam menyelesaikan pembelajarannya. 2. Konten harus sesuai dengan tingkat kognitif para pembelajar. 3. Struktur isinya sederhana dan jelas. 4. Konten dirancang dengan baik sesuai dengan kondisi visual dan navigasi pada sumber belajar. Tata letaknya harus jelas sehingga memudahkan pembelajar ketika menggunakan dan mengakses sumber belajar tersebut. Kriteria kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus menghadirkan kesesamaan kondisi pembelajaran virtual dengan lingkungan belajar yang tradisional, kelas tatap muka. Sistem teknologi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh diharapkan menghadirkan suasana belajar yang tidak jauh berbeda dengan kelas tatap muka langsung yang dilaksanakan dalam ruang kelas tradisional. Untuk memenuhi suasana tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus diberikan, yaitu 1. Pengajar harus membangun lingkungan belajar yang penuh antusias dan kepercayaan. 2. Pengajar harus memberikan umpan balik tepat waktu dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembelajar. Dan 3. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aktif, dan antusias pada kelas jarak jauh, apalagi kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung lama bisa saja membuat para penggemar dan pembelajar merasa bosan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kriteria ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus menghadirkan sistem pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan dan menggunakan Learning Management System atau yang disingkat LMS. Untuk menghadirkan pembelajaran yang efektif dengan LMS, maka harus memperhatikan 1. Struktur LMS dan proses pengajaran harus sejalan. 2. LMS menyediakan layanan otomatis yang memudahkan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pengajar dan pembelajar. 3. LMS memiliki sistem yang melindungi berbagai data yang berkaitan dengan proses pembelajaran, baik dan pengajar maupun data pembelajar. Dan 4. LMS harus dirancang dengan baik sehingga memberikan kemudahan dalam penggunaan baik bagi pengajar maupun pembelajar. Baik bagi pengajar maupun pembelajaran. Pada konteks kriteria ini, PJJ di masa pandemi COVID-19 sebaiknya menggunakan LMS yang mengakomodasi berbagai proses pembelajaran seperti penilaian, presensi kehadiran, pemberi materi, penugasan, dan lainnya. Adanya LMS ini akan membuat semua proses tersebut bisa terkontrol dengan baik pengajar dan pembelajar. Salah satu LMS yang baik digunakan pada PJJ selama masa pandemi COVID-19 diantaranya Google Classroom. Kesimpulan, pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk pada pembelajaran demi melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Proses pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ. Pada pelaksanaan PJJ pada masa pandemi COVID-19, teknologi dengan segala sistemnya menjadi kunci pelaksanaan pembelajaran yang mampu menjembatani interaksi, komunikasi, dan kolaborasi antara pengajar dan pembelajar yang tersedak jarak. Namun demikian, keberadaan teknologi akan menjadi tidak
manfaatkan jika tidak dibarengi dengan pengajar dan pembelajar yang melek teknologi. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam keterlaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Di antaranya memperlancar pelaksanaan PJJ, menjadikan pelaksanaan PJJ lebih efektif, memudahkan dalam mencari dan mengelola informasi, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi pengajar dan pembelajar, serta mengarahkan pengguna teknologi agar lebih positif dan menjunjung etika sosial ketika menggunakan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Menggunakan teknologi informasi selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 akan mendorong pada peningkatan literasi teknologi yang menghasilkan kebiasaan baru dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan berbicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.